ya. Jadi intinya yang pasti klien kami sudah sebagai warga negara yang baik, sudah taat terhadap panggilan sidang, itu aja ya. Dan ini sebagai itikat baik dari klien kami. Di sini yang paling penting, setiap sesi wawancara selalu menyatakan bahwasanya Sarwendah itu selalu hadir di persidangan sebagai bentuk sebagai tanggung jawab seorang warga negara yang baik gitu ya, makanya dia datang. Nah, di sini jadi tanda tanya juga nih bagi kita. Halo warga netizen, balik lagi di Kamar Opini. Satu-satunya tempat di mana kalian bisa beropini ria di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita bakalan beropini ria tentang pernyataan-pernyataan dari kuasa hukumnya Sarwenda. Nah, pernyataan-pernyataan beliau ini selalu memancing dan menimbulkan tanda tanya. Seperti apa sih pernyataan-pernyataan beliau di video kali ini? Langsung aja kita ke videonya. Mereka sekarang sekolah. Oh, sekolah. Bingung ya, ini apa? Sini. Nggak salah. Pas. So, tapi ada info nggak Bang, dari pihak sebelah akan hadir atau seperti kemarin ditunda Bang? Tanya ke pihak mereka lah, nanti kami takut salah lagi ya. Jadi intinya yang pasti klien kami sudah sebagai warga negara yang baik, sudah taat terhadap panggilan sidang, itu aja ya. Dan ini sebagai itikat baik dari klien kami. Di sini yang paling penting, setiap sesi wawancara selalu menyatakan bahwasanya Sarwendah itu selalu hadir di persidangan sebagai bentuk sebagai tanggung jawab seorang warga negara yang baik gitu ya, makanya dia datang. Nah, di sini jadi tanda tanya juga nih bagi kita. Kalau memang warga negara yang baik, kenapa ya perjanjian yang udah dibuat di notaris dan itu berlandaskan dengan hukum tidak dijalankan sepenuhnya oleh Sarwenda? Nah, apakah notaris itu tidak kuat dari segi hukum? Ya, sebenarnya itu landasan perjanjian tersebut udah kuat banget secara hukum. Itu menurut opini aku ya. Karena posisinya ya dari segi nafkah anak gitu kan. Nafkah anak ini bisa jadi polemik besar karena itu tadi setiap rincian-rinciannya itu nggak detail. Dan yang kedua, sebenarnya di akta perjanjian yang udah mereka sepakatin bersama itu harus biaya tersebut didiskusikan, biaya tentang anak itu didiskusikan. Enggak lagi seperti dulu ketika mereka itu masih berumah tangga. Nah, itu aja udah salah di situ. Terus untuk waktu bersama anak-anak. Nah, di situ juga udah dibuat 3 hari bersama Ruben. Bukan hanya sekedar ketemu hello gitu doang, enggak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang datang aja ke rumahnya, datang aja ke sekolahnya, enggak seperti itu. Waktu bersama 3 hari itu ya nginap gitu di rumah Ruben, ngabisin waktu 3 hari itu full 24 jam gitu. Nah, ini juga tidak dijalankan oleh Sarwendah dengan alasan anak-anaknya itu enggak mau ketemu Ruben. Ini jadi tanda tanya kita, benarkah anak-anak itu tidak mau ketemu Ruben atau kita lanjut aja ke videonya. Apanya ada apa sih Bang mungkin di mediasi kedua ini kan? Ya, harapan kami lawyer sudah pasti kita ingin semuanya selesai dengan baik-baik. Ya, itu harapan lawyer. Ya. Tapi situasi di lapangan kita juga nggak tahu ya.
Saya pikir nanti saja setelah mediasi kami akan jelaskan. Karena kan ada PR-PR yang harus kami sampaikan kepada mediator ya, Bu Indah ya. Nah ini kita mau report dulu ya PR-PR itu. Nanti kita sampaikan setelah nanti aja. PR itu maksudnya kayak mediasi di luar persidangan atau seperti apa, Bang? Ya, jadi pada saat mediasi ini kan ada PR yang dikasih sama mediator kan. Ya, PR-nya kita nggak bisa sampaikan karena memang pesannya mediator juga tidak boleh sampai keluar PR ini gitu. Ya, jadi kita tolong hargai dulu, nanti hasilnya dari mediasi kita akan sampaikan ke Itu teman-teman. setiap sidang ada PR-nya atau gimana Pak? Sebenarnya dari mediasi pertama PR itu harus dijalankan sama kedua prinsipal. Ya, tapi Kita nggak tahu di prinsipal sebelah sampai saat ini PR itu belum bisa terlaksana. Ya, tapi apa PR-nya kami nggak bisa sampaikan. Apakah PR-nya ini Bang salah satunya mungkin tidak harus di-up banget mungkin di medsos kan sekarang udah mulai mereda ya Bang, mungkin terkait situasi panas ini. Sama saya kasih tahu dong. Spillnya adalah PR yang dikasih mediator sebenarnya PR yang cukup baik, ya, yang sangat baik, bukan cukup baik, yang sangat baik, yang kita juga sebenarnya berharap bisa terlaksana. Ya, Baik untuk tapi keduanya atau baik untuk keduanya, ya baik untuk keduanya, tapi ya berbagai macam alasan dari situasi yang ada lah sampai saat ini memang belum bisa terlaksana. Tapi kita akan laporkan dulu ke mediator. Ya. Intinya buat anak-anak ya Bang mungkin. Di sini terkait tugas-tugas atau PR yang dikasih oleh hakim mediator. Nah, di pernyataan ini kelihatan banget bahwasanya mereka itu mengarahkan ke arah Ruben. PR ini tidak berjalan karena Ruben enggak menjalankannya. PR ini bisa jalan kalau dijalankan berdua bersama Ruben dan Sarwenda. Tapi di sini seakan-akan mereka ini ingin membuat narasi PR ini tidak berjalan karena memang Ruben, ya lagi-lagi Ruben tidak menjalankan tugas tersebut dengan baik sehingga PR ini tidak selesai. Nah, yuk kita lanjut videonya. Oh ya gitu. Itu di siapa ya? Di saya. sih lebih nyaman di rumah saat yang baru ini seperti apa? Cici mohon maaf sih sudah kembali kerja, udah mulai live lagi Ci. Itu gimana? Gimana Ci? Banyak yang Dia support. mah masih sama kerja gitu, cuman kan ada kerjaan yang mungkin live-nya baru balik lagi gitu. Kalau kerjaan yang lain mah masih sama, masih kerja. Mulai kapan sih Ci start live lagi ke jalan itu? Aduh, lupa mas. Mengembalikan kepercayaan diri gimana Cica, seperti yang kita tahu pasti komen-komen yang nggak enak banget. Kalau memang nggak dibaca sama sekali atau Yang aku lihat sih malahan banyak komen love putih. Kalau misalnya dari fans Sadio biasanya mereka suka komen love putih, sama banyak yang ngasih gift yang aku lihat malahan karena bentuknya lucu-lucu, jadi kan nggak jadi terlihat gitu kan, karena di layar tuh ada gambar game-game gitu, jadi ya Mulai pulih ya Ci? ngomongin fans juga nih. Kamu kan melihatnya gimana sih sampai saat ini, tapi masih ada aja video lain yang menimpa kamu saat semua orang ngeledekin kamu di sosmed segala macam. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang masih membelakan. senang, terharu, dan yang pastinya sangat appreciate orang-orang yang masih selalu ada. Berarti udah mulai happy lagi ya Ci? Kembali lagi bisa live streaming, berjualan gitu. Senang bisa berinteraksi sama Oke, sudah, abang-abang kontrol. Iya ya. Terima kasih, Cuman ya Aman. nanti saya Sudah, Aman. update 10 menit lagi. hasilnya. Ci, mungkin yang perihal kan Cici mengklarifikasi kalau anak-anak itu bukan dibullying sekolah tapi lebih ke medsos karena efek yang sedang ramai jadi perbincangan di medsos, mungkin seperti apa Bang? Dari Bang, mungkin dari Bang. Sudah klarifikasi kalau nggak salah di IG-nya Iya. Wenda ya. Iya, kan Ya. beda Bang. Ya Ya, sudah. kita nggak mau up lagi soal itu lah ya. Ya, sudah. Oke. Nah, ini juga agak aneh gitu karena posisinya kalau kita cek ke akun media sosial anaknya Sarwenda itu di tempat Sarwenda sekolah, anaknya Sarwenda sekolah itu justru nggak ada bully yang dimaksud oleh Sarwenda itu. Nah, ketika podcast itu rame, justru
netizen itu datang ke situ, ke akun tersebut, ingin mempertanyakan, benarkah ada pembulian di rumah sekolah atau di tempat sekolah terkait pembulian anaknya Sarwenda itu. Tapi kalau misalnya ada head comment ngomongin hal yang enggak di akun media sosial sekolah tersebut, itu enggak ada, faktanya itu enggak ada. Jadi ini kayak penggiringan opini doang, kayak seakan-akan kasihan gitu anak-anaknya dibully, dan faktanya itu enggak ada pembulian sama sekali, baik pembulian di media sosial akun sekolah tersebut. Oke, yuk kita lanjut. Oke ya, makasih ya Oke. kawan ya. Makasih ya. Ketiga itu kami berharap siapa yang mengganti nomor harusnya kan memberitahukan kepada klien kami. Ya, kan nggak mungkin orang ganti nomor karena punya kepentingan terus dia nggak menginfokan ke klien kami kan. Sedangkan klien kami kan ibu dari anak-anak kan. Jadi sebaiknya ya saya tidak menyalahkan siapapun, sebaiknya komunikasi antar kedua orang tua ini tetap bisa berjalan baik. Ya, kan tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu. Jadi kalaupun dari pihak mereka berkomunikasi langsung ke anak, setidaknya juga tetap berkomunikasi ke ibunya supaya nyambung semuanya gitu ya, nggak miskom. Ini kan akhirnya menurut saya komunikasi keduanya sepertinya harus bisa lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Tapi anak-anak nggak sempat ngasih tahu sih terkait nomor barunya itu kepada sang ibu. Ya saya pikir yang tadi balik lagi ya. Jadi yang mengganti nomor sebaiknya dia yang memberikan informasi kepada ibunya lah ya. Ada telepon tuh, ada telepon. Oke. Kemarin kan Dan ada tagihan. oh itu pihak mereka ini kali ya, bukan Rubicon kali, apa namanya, Mini Cooper ya sama Range Rover ya. Yang kita konfirmasi sih kemarin Mini Cooper aja ya? Mini Cooper, karena kan sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi pihak sana Ya. bahwa ada tagihan terhadap Mini Cooper. Iya. Terkait Jangan, Cam. ya terkait pinjol-pinjol itu mungkin ya. Kalau terkait pinjol-pinjol itu sebenarnya kalau dia ngeceknya sekarang ya udah pasti nggak ada, ya kan, apalagi kalau udah dibayar. Jadi kalau orang bilang ini mana dicek nggak ada, ya karena udah dibayar mungkin gitu kan. Tapi ya udahlah, itu sudah menurut saya sudah masa lalu lah ya. Kita mau coba mediasi, semoga ada hasil lah ya. Nah, ini ngakak juga nih. Di sini dia menyatakan kalau pinjol itu udah nggak ada lagi lah, wajar lah. Karena udah dibayar mungkin makanya datanya nggak ada. Hei, yang menyatakan pinjol-pinjol ini kan ya Sarwenda sendiri ya kan, di podcastnya Denny Sumargo gitu. Nah, posisinya ketika pinjol ini rame, mereka juga tim kuasa hukumnya itu sempat di persidangan sebelumnya ya menunjukkan bukti terkait soal pinjol, walaupun buktinya itu disensor semua, di blur semua gitu kan. Ini beneran punya Ruben atau enggak? KTP-nya di blur semua ya kan, nggak ada data yang bisa kita lihat sedikit pun dari bukti tersebut. Nah, ini sekarang tiba-tiba di sesi wawancara ketiga mereka menyatakan ya udahlah lupain aja soal pinjol, segampang itu ya kan, dimana Ruben posisinya itu udah dihujat soal pinjol tersebut. Nah, pinjol itu dari omongannya Sarwenda gitu kan. Dan awalnya kuasa hukum itu juga membenarkan dengan menunjukkan bukti-bukti di persidangan sebelumnya. Sekarang enteng banget dia ngomong kalau udah lupain aja. Itu datanya nggak ada karena memang mungkin sudah dibayar. Nggak segampang itu juga soal data gitu. Ketika kita melakukan transaksi apapun itu datanya tercatat dengan jelas. Nah, ini nggak masuk akal banget nih memang. Yuk kita lanjut. Masuk Berarti soal nanti mediasinya akan menyangkut soal Ya enggak lah, mobil juga. semua hal lah, mediasi semua, terutama terkait anak. Bang, ini banyak banget pertanyaan terkait ini loh Bang. Jadi kayaknya Koruben udah ya, yang udah lagi. Koruben yang ada di podcast ini Bang, ini terkait kartu kredit itu gimana sih Bang sebenarnya Bang? Nanti ya kita komentarinnya setelah mediasi ya. Biar terkait apa rumah namanya, mungkin Bang.
yang soal lelang katanya bang, kan dari pihak sana tuh minta ditanyakan ke pihak abang aja katanya. Iya. Kalau ditanyakan, tanyakan kepada Mas Kris saja katanya. Iya, iya. Lelang itu. Kan udah ada kemarin minggu lalu. Ya, makanya Ya. dari pihak sana belum dijawab, tapi balik lagi ke pihak abang aja katanya yang menjelaskan. Udah minggu lalu kita jelaskan, udah clear lah itu. Ya, mereka kalau bicara soal lelang-lelang itu nanti nggak ada habisnya. Oh, Ya kan? Jadi kita udah cukup jelaskan kemarin, sudah clear sebenarnya, ya sudah clear. Oke. Ya, makasih ya. Nanti Saya kita sendiri udah lega ya. Belum terus doang, emang Udah lega mungkin keluar dari rumah yang lama. Gimana? lega dong. Iya. Lega lah. Kita kan mungkin ada beban tersendiri gitu ketika menempati rumah tersebut. Ya dong. Ya udah lega lah. Minta doanya aja ya. Minta doanya. Oke. Oke, makasih. Ya. Rep, udah Rep. Tahu durasinya beda sendiri dia. Nah, itu dia videonya terkait pernyataan-pernyataan dari kuasa hukumnya Sarwenda. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang justru mereka nggak bisa ngejawab. Yang pertama itu pertanyaan soal kartu kredit gitu kan. Karena kartu kredit ini diduga setengahnya itu dibayarkan oleh Ruben dan setengahnya dibayarkan oleh Sarwenda. Tapi itu menurut pernyataannya Ruben dan pernyataannya Sarwenda gitu, 50-50 gitu kan. Nah, tapi ini datanya nggak ada. Bisa jadi jangan-jangan yang ditanggung Ruben itu yang katanya 50 itu justru 100% dari tagihan kartu kredit tersebut gitu, karena datanya itu nggak ada sama sekali dan mereka itu enggan untuk menjawab hal tersebut. Makanya di sini netizen curiga kalau kartu kredit itu digunakan bukan untuk kebutuhan anak melainkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, terus soal lelang rumah, ya kan? Nah, soal lelang rumah ini menarik juga. Dulu mereka yang menggembar-gemborkan soal rumah yang akan dilelang. Nah, sekarang mereka menyatakan bahwasannya udah nggak usah dibahas lagi soal lelang-lelang rumah tersebut. Ini ibaratnya mereka yang buat api, tapi mereka ketika api itu coba dipadamkan, mereka itu panik gitu ya kan. Karena dari bukti-bukti kuasa hukumnya Ruben gitu berdasarkan bukti semua gitu ya kan. Nah, terkait surat lelang yang katanya kol 5 ternyata itu surat peringatan yang ketiga gitu kan. Nah, ini emang ngaco banget memang. Nah, sekian dulu video kali ini teman-teman, giliran kalian para netizen untuk kirim opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.